bersyukur atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita beribadah dalam sebuah tema liturgi Yesus Kristus damai sejahtera kita. Mengawali ibadah kita saat ini dengan bacaan dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14 demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat sekalian, marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 405. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat nomor 405, bait yang pertama dan kedua. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan yang kami kenal di dalam diri Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, untuk kesehatan, dan setiap berkat-berkat yang tidak bisa kami hitung satu persatu. Sungguh cukup dan semuanya berasal dari Tuhan. Layaklah jikalau pada saat ini kami merendahkan diri, kami sujud di hadapan Engkau yang maha mulia, untuk mengucapkan terima kasih. Namun Tuhan, perhatian dan kasih sayang Tuhan terhadap kami
tidak kami balas dengan cinta dan kasih kami kepada Tuhan. Kehidupan kami banyak mengecewakan Tuhan. Bahkan waktu hidup kami habis untuk mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, mengejar keselamatan pribadi, mengejar kemuliaan diri pribadi. Kemanapun kami mencari, waktu-waktu kami habis untuk memuliakan diri kami. Bahkan kami hanya menyisakan waktu sedikit saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan kami banyak melakukan pelanggaran dosa, banyak melakukan kesalahan, kenistaan, cacat celah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami terbuka memohon pengampunan. Kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami, dan kami memohon pengampunan. Darah-Mu yang kudus, kiranya Engkau akan membasuh setiap dosa dan kesalahan kami, mentahirkan setiap noda dan celah kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau Maha Kasih dan Sayang. Engkau selalu membuka pintu maaf dan pintu pengampunan jikalau kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Dan kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan. Engkau berkati ibadah kami pada hari ini dari awal sampai dengan akhir. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengundang bangkit berdiri. Bersama-sama kita terima berita anugerah. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Yohanes 3 ayatnya yang ke-26. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama-sama kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 439. Kidung Jemaat 439 bait yang pertama dan keempat. Bila topan keras melanda hidupmu.
bersama-sama mendengar merenungkan firman Tuhan. Akan tapi terlebih dahulu kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kalau semalam Engkau menyelimuti kami dengan kasih-Mu dan pagi tadi Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru. Kami bersyukur atas semuanya itu. Bahkan saat kami boleh berbakti bersama saat ini, kami juga bersyukur. Terlebih kalau kami juga boleh belajar kembali memahami akan karya dan kehendak melalui sebagian kecil firman Tuhan. Biarlah Kau nyatakan apa yang Kau kehendaki itu untuk boleh kami mengerti, kami simpan dan coba untuk kami lakukan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, Tuhan akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga saat berkata-kata bukan hanya kehendak-Nya sendiri, tetapi kehendak Tuhan terjadi di dalamnya. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Kau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Markus 6 ayat yang ke-30 sampai 34 disambung ayat yang ke-53 sampai 56. Markus 6 ayat yang ke-30 sampai 34 disambung 53 sampai 56. Ada dua perikop tetapi terpotong-potong di sana. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas bilangnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya Ia berada. Kemanapun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, kuat, terus semangat menjalani hari-hari pemberian
pemberian Tuhan. Jangan pernah lelah untuk melangkah, jangan pernah lelah untuk kita berjuang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama mengundi sebuah tema, Yesus Kristus damai sejahtera kita. Yesus Kristus damai sejahtera kita. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membicarakan damai, damai itu yang seperti apa? Bagi sebagian orang, damai itu kalau punya rumah model joglo, di depan rumahnya terhampar sawah yang menghijau. Lalu di pendopo ada sangkar burung kutub, tentu bersama dengan burung. Setiap pagi kita boleh duduk-duduk di pendopo itu, mendengarkan kutub manggung sambil ngopi, nyemil apa yang disajikan oleh ibu atau kerabat yang lain. Damai rasanya. Damai kalau sambil tiduran kita bisa mendengarkan musik relaksasi. Mendengarkan gending-gending uyon-uyon, mendengarkan campur sari, aduh damainya luar biasa. Damai kalau bisa menikmati curug, kita pergi ke sana, melihat pemandangan di sekitarnya, kita mendengarkan gemericik air yang turun itu, bahkan kita bisa kecehan di sana. Menghilangkan kebisingan kota, damainya aduh. Damai kalau mendengar sanak saudara teman kita sehat semua. Damai ketika semua kebutuhan hidup terpenuhi. Damai kalau perjalanan hidup kita aman-aman saja, terberkati, terlindungi, terpenuhi apa yang menjadi keinginan-keinginan dan kebutuhan kita. Akhirnya kita mengatakan bahwa damai itu kalau tanpa masalah. Cara-cara yang kasih Tuhan, kembali ke perikop kita pagi hari ini. Kalau kita memperhatikan di sana peristiwa yang terjadi pada ayat 30 sampai 34. Kita lihat yang pertama, nampaknya Tuhan Yesus tahu betul apa yang dirasakan oleh para murid ketika itu. Ketika para murid melakukan banyak pekerjaan, Tuhan Yesus merasakan bahwa mereka capek. Bukan hanya capek secara fisik, tetapi juga capek secara rohani. Sehingga pada ayat yang ke-31 Tuhan Yesus mengajak mereka, mari ke tempat sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Bahkan kalau kita melihat bagian yang terakhir dari ayat ini, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Artinya peristiwa ini hendak menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi para murid, mungkin juga Yesus pada waktu itu. Dalam situasi kondisi yang seperti ini, tentu kedamaian itu tidak mungkin bisa mereka rasakan. Sehingga Tuhan Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi, sendirian, beristirahat, menghindari banyak kerumunan sehingga memunculkan damai sejahtera di sana. Itulah harapan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, di ayatnya yang ke-33 nanti disambung 53 sampai 56.
Apa yang sebenarnya mereka harapkan dari Tuhan Yesus? Ayat yang ke-34 memberikan jawabnya. Saat mereka mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, ternyata ungkapan ini senantiasa muncul. Kata tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Orang-orang yang berkejar-kejaran, orang yang mencari Yesus, orang yang menginginkan kehadiran Yesus, karena mereka semua ingin merasakan bagaimana belas kasih yang dimunculkan dari Tuhan Yesus. Dan nampaknya belas kasih itulah yang menimbulkan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Nampaknya kalau saya mencoba untuk berpikir, dalam hati mereka melihat saja sudah ayem tentrem. Mendengar ungkapan, mendengar perkataan, mendengar wejangan-wejangan Tuhan Yesus saja majelas hatinya. Damai rasanya. Apalagi ketika mereka menerima tumpangan tangannya, menerima berkatnya, menerima penyembuhan dari Tuhan Yesus. Oh, sungguh alangkah bahagianya, alangkah damai sejahteranya kehidupan ini. Sehingga bagi mereka dekat dengan Yesus itu ada damai. Dekat Yesus itu ada kesembuhan, dekat Yesus itu ada kekuatan yang luar biasa hebatnya. Kalau waktu itu orang-orang mencari Yesus untuk mencari damai, dan akhirnya mereka tanpa masalah. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Nampaknya sama. Ketika kita mencoba untuk mencari Yesus, ketika kita ingin dekat dengan Yesus, ketika kita ingin mendengar ungkapan-ungkapan Yesus, damai sejahtera itu yang kita harapkan. Sehingga kita berharap bahwa di dalam Yesus tidak akan pernah lagi ada persoalan, permasalahan yang berat yang menindih kehidupan kita. Tetapi saudara, dalam masalah, dalam keterpurukan, dalam penderitaan, dalam berbagai macam ujian yang harus ada dalam kehidupan kita, dan Yesus bersama dengan kita, adalah damai. Kita rasakan. Di akhir perenungan kita, saya mengajak kita semua mencermati sebuah lagu. Lagu yang mungkin sudah sering kita dengar. Lagu itu begini. Setiamu Tuhan, tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu secara sekilas, ketika kita mendengar pujian ini,
batin kita, hati kita tenang, nyaman. Penulis lagu ini seolah-olah tidak memiliki persoalan dalam kehidupannya, karena dia mengingat kasih setia Tuhan yang tiada bertara. Ada damai ketika persoalan itu hilang dari hidupnya. Tapi nampaknya sekarang lagu Setiamu Tuhan Tiada Bertara adalah sebuah kesaksian yang luar biasa yang dibuat oleh Thomas Criswell tentang kehidupannya hari lepas hari bersama dengan Yesus. Bersama Yesus tentu tidak menghindarkan dari persoalan, pergumulan, permasalahan, penderitaan secara. Dia adalah pendeta. Dia mempercayai bahwa Bapa yang di surga terus memeliharakan, menyediakan segala kebutuhan sehari-harinya. Dan sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1960, ia menulis kesaksian pribadinya yang luar biasa. Penghasilanku tidak pernah besar karena kesehatanku yang buruk pada usia muda, yang akibatnya terus mengikuti aku sampai sekarang. Tapi aku tidak boleh gagal mencatat kesetiaan Allah yang memelihara perjanjiannya dengan orang percaya, yang tidak pernah gagal, dan bahwa ia telah menunjukkan berulang kali caranya yang luar biasa dalam memelihara hidupku, yang telah membuat aku sungguh amat bersyukur. Artinya saudara, Pendeta Thomas Criswell mengalami banyak persoalan, bahkan dari masa mudanya hingga sampai dengan kematiannya. Tetapi dia mampu mencatat bahwa kesetiaan Tuhan senantiasa ada. Tuhan terus memelihara, memberikan, menyediakan segala kebutuhannya. Sehingga walaupun di dalam penderitaan, di dalam persoalan hidup, di dalam ketertindihan, ketidaknyamanan, Kristus boleh merasakan damai sejahtera. Dan itulah yang mengikat hatinya, yang selalu tertanam dalam kehidupannya. Yesuslah damai sejahteranya dalam kondisi apapun juga. Tentu demikian pula dengan kehidupan kita, saudara. Saat kita merasakan jenuh, khawatir, takut. Karena kalau boleh saya katakan, mungkin kita juga mengalami ketidakdamaian akhir-akhir ini. Setiap kali mendengar sirine, melihat mobil jenazah maupun ambulan yang berseliweran di kota kita, bahkan setiap kali membuka Facebook, membuka WA group, setiap hari diperlihatkan kepada kita saudara, teman terdekat, sahabat menghadap Tuhan. Munculnya PPKM membuat hati kita pun tidak nyaman. Kalau boleh kita jujur, tidak ada damai di sana. Namun apa yang disaksikan oleh Markus, yang dituliskan oleh Markus, apa yang disaksikan oleh Pendeta Thomas Criswell, mengajak kita semua merasakan, menanamkan dalam pikiran kita, Yesus Kristus itulah damai sejahtera dalam situasi kondisi apapun. Karena toh Tuhan Yesus pun mampu mengubah segala sesuatu.
Tuhan Yesus mampu menggerakkan roda dunia. Dan pada akhirnya nanti kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu memulihkan kondisi bangsa kita. Sehingga kedamaian terus-menerus menyapa kita. Kedamaian ada di dalam hati kita. Ketika kita merasakan kehadiran Yesus setiap saat. Setia kepadanya. Tuhan setia kepada kita. Sehingga kasih-Nya nyata pada kita. Teruslah semangat menghadapi hari-hari belakangan ini. Teruslah kuat, teruslah berjuang. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa untuk sahabat-sahabat kita. Kita berdoa. Selalu kami menaikkan syukur di hadapan-Mu ya Allah, karena Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah benteng kami, Engkaulah gembala kami yang baik, yang masih terus menopang kehidupan kami, memeliharakan bahkan mencukupkan setiap kebutuhan kehidupan kami. Tuhan masih juga memberikan kehidupan, kekuatan, kedamaian, kesentosan di dalam kami menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Tetapi rasa kepedihan, keprihatinan, kesedihan, duka itu terus menyelimuti hati kami. Tuhan, Engkau tentu melihat akan keberadaan kehidupan kami, keberadaan umat-Mu yang saat ini harus bergumul dengan COVID-19. Oleh sebab itu kami berdoa untuk setiap orang yang terpapar, setiap orang yang terkonfirmasi, setiap orang yang mengalami begitu dalamnya dan sakitnya menderita COVID-19. Tentu Engkau mengetahui keadaan mereka, Engkau mengasihi mereka, Engkau menjamah mereka. Tuhan, meluputkan mereka dari maut. Beri kesempatan kepada mereka untuk boleh menikmati hidup dan mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Tuhan. Berikan kesempatan kepada mereka untuk terus melayani Engkau dengan lebih baik lagi. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang sudah lama sakit, mereka pun juga rindu akan jamahan Tuhan. Mereka rindu akan sapaan Tuhan. Biarlah Tuhan juga mengangkat sakit penyakit mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah sembuh. Engkau memberikan umur yang begitu panjang bagi mereka. Mereka pun juga berharap akan kasih sayang Tuhan. Roh Kudus-Mu tinggal diam dalam kehidupannya sehingga mereka menjadi kuat, menjadi teguh dan mempertahankan iman kepercayaannya sampai Engkau memanggil mereka dalam keabadian. Bapa di dalam surga, kami juga hendak berdoa untuk gereja-gereja milik Tuhan dimanapun berada.
Teguhkan kami, kuatkan kami, mampukan kami terus bersaksi akan karya kasih-Mu atas kehidupan dunia. Di tengah-tengah keterpurukan kondisi kami, mampukan kami tetap boleh melayani warga jemaat-Mu dengan baik. Mampukan kami boleh merangkul mereka, menerima mereka, menopang kehidupan mereka sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Engkau mengasihi, Engkau turut campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang diupayakan oleh pemerintah untuk memberantas, mengurangi, bahkan meniadakan pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati. Tuhan Bapa di dalam surga, pemerintahan bangsa ini kami doakan, nakes kami doakan, gugus tugas kami doakan, mereka yang peduli terhadap COVID-19 kami doakan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada mereka, dan beri berkat-Mu. Tolong Tuhan, jangan ambil mereka. Beri kesempatan kepada mereka untuk terus melayani di bidang mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, di tengah perhimpunan kami juga mengumpulkan persembahan secara pribadi yang akhirnya akan kami kumpulkan bersama-sama di gereja milik Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menguduskan, melayakkan apa yang telah kami kumpulkan menjadi berkat bagi kehidupan gereja di tempat ini, tetapi juga orang-orang gereja-gereja yang membutuhkannya. Saat ini pun kami rindu Tuhan menjamah kehidupan kami secara pribadi. Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah kami, biarlah Tuhan juga berkati kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus, bungkus kami dengan kuasa darah, sehingga kami mampu menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa, permohonan, ungkapan syukur kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Puji syukur, ibadah selesai. Sejauh kita melangkah, secepat kita berlari, dan setinggi kita terbang,
kita tidak akan pernah mendapatkan arti damai sejahtera ketika kita belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja ada damai sejahtera. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah pada hari Minggu ini dengan bersama-sama mengangkat kidung jemaat 424 bait yang pertama dan ketiga. Kidung jemaat 424 kita pujikan bait yang pertama dan ketiga. Yesus menginginkan daku. Berakhir sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita terus berjuang, terus memiliki semangat untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik lagi. Dan akhirnya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.